Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Veronica Modiaka. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir menemui Presiden Joko Widodo. Sutrisno Bachir menegaskan sejumlah menteri Jokowi dalam kabinet kerja harus lebih bernyali dalam membenahi persoalan birokrasi. Katanya Pak Jokowi bahwa menteri ini harus bernyali, harus berani untuk membenahi persoalan birokrasi yang memang ini problem. Bahkan ada istilah mafia birokrasi dan lain-lain itu. Ini memang nyata, dunia nyata. Nah itulah yang harus menteri-menteri harus aktif untuk. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah memanggil Kabareskrim Komjen Budi Waseso terkait laporan kekayaan. Badrodin mendesak agar Komjen Budi Waseso segera melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK. Badrodin Haiti menyatakan tak mudah membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Karena itu Badrodin memaklumi bila Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang hingga kini belum menyerahkan LHKPN kepada KPK. Meski demikian Kapolri memastikan Waseso berkomitmen segera menyelesaikan dan menyerahkan LHKPN-nya kepada KPK. Tadi sudah saya panggil dan dia sudah nggak pernah dia menjawab tidak itu, tapi memang belum selesai. Nanti kalau sudah selesai akan disampaikan. Kan sekarang kan mungkin sudah banyak hartanya kan, atau mungkin hartanya ada yang keraguan dan lain sebagainya. Tidak gampang. Biasanya KPK itu kalau tidak memberikan surat. Tapi sampai sekarang saya belum terima kirim suratnya. Petugas Bea Cukai Tanjung Priok dan Badan Narkotika Nasional membongkar jaringan peredaran narkotika internasional melalui jalur laut. Jaringan tersebut ternyata dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Bancai, Bandung, Jawa Barat. Petugas Bea Cukai dan BNN berhasil membongkar jaringan narkotika internasional melalui jalur laut yang dikendalikan dari Lapas Bancai. Penyelundupan narkotika golongan 1 metafetamin jenis sabu kualitas tinggi dengan berat 2 kg ini disembunyikan dalam 6 barang elektronik perangkat kamera CCTV. Sabu ini memiliki nilai 2 miliar rupiah. Terbongkarnya jaringan narkoba jalur laut ini merupakan pengembangan dari kasus narkotika di Lapas Bancai yang dipesan oleh warga binaan berinisial AA. Dia ditetapkan sebagai beberapa penangkapan, beberapa penindakan yang dilakukan oleh BNN maupun aparat-aparat yang lain, beberapa kali itu ujungnya pasti dikendalikan dari dalam kampus. Artinya ada persesuaian antara alat bukti, kemudian alat komunikasi dengan seseorang yang memberikan perintah yang berasal dari. Ya, pemirsa, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri mulai mendata organisasi massa yang terdiri dari ormas dan lembaga swadaya masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, berbeda dari sebelumnya, pemerintah menggunakan sistem online untuk memusatkan pendataan ormas dan LSM. Adapun tujuan pendataan ini untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan ormas dan LSM. Karena selama ini banyak data ormas dan LSM yang diinput secara manual sehingga menyulitkan proses verifikasi terutama ormas yang berada di daerah. Saat ini terdapat 139.000 ormas dan LSM yang terdata di seluruh Indonesia. Namun jumlah ini masih tersebar di Kemenkumham, Kemenpora, Kemensos, Kemenak, dan Kemenlu. Dengan adanya sistem online ini diharapkan akan mempermudah pemerintah dalam pendataan, pengawasan, dan pembinaan. Saat ini terdapat ratusan ribu ormas di Indonesia, namun tidak semua dikenal oleh masyarakat, bahkan hanya sedikit yang akrab di telinga kita. Ya, berikut kami rangkumkan 5 ormas paling populer dan berpengaruh di Indonesia.
Yang pertama, Nahdlatul Ulama atau yang akrab dengan sebutan NU. Ormas ini identik dengan pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedikitnya terdapat 3.700 pesantren yang tergabung dalam organisasi ini. Berdiri sejak tahun 1926, NU memiliki sejumlah kiai besar yang menjadi panutan. Kedua, Muhammadiyah. Ormas ini salah satu yang paling tua di Indonesia, yaitu berdiri pada tahun 1912. Eksistensinya di Indonesia terasa di segala bidang. Muhammadiyah lebih mementingkan sisi pengembangan dalam bidang pendidikan, sosial, amal usaha, juga politik. Bahkan di kalangan perguruan tinggi, namanya lebih dikenal daripada NU. Ketiga, Front Pembela Islam atau FPI. Ormas ini paling muda di Indonesia. Meski demikian, FPI memiliki daya tarik tersendiri hingga selalu terangkat ke media di setiap kegiatannya. Ormas yang didirikan oleh Habib Rizik ini sering menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Keempat, Hidayatullah. Bagi Wakil Presiden Yusuf Kala, Hidayatullah merupakan ormas Islam terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah. Ormas yang berdiri pada tahun 1973 ini memiliki jaringan yang kuat dengan 250 pondok pesantren. Ormas ini memiliki media Islam Suara Hidayatullah dengan oplah cetak hampir 40.000 setiap bulan. Dan yang terakhir, Persatuan Islam. Ormas ini lebih fokus pada gerakan intelektual. Oleh sebab itu jumlahnya tidak banyak, namun berkualitas. Organisasi ini juga memiliki sekitar 450 pesantren dengan beragam tingkatan. Iya, ada 139.000 ormas dan LSM. Banyak sekali ya, banyak sekali. Karena banyak juga di daerah-daerah ya. Iya, dan kemudian sekarang dilakukan pendataan. Menurut Pak Erlangga ini sebagai seorang kriminolog, apa yang kita kemudian bisa harapkan muncul dari pendataan ini? Apakah sekedar data saja? Apa kemudian kita bisa memeta-metakan seperti Anda bilang bahwa ormas mungkin ini ormas yang kategorinya tadi mengarah ke premanisme sehingga kemudian bisa ditindak? Ini saya luruskan ya. Tadi ada namanya ormas, ada OKP, ada LSM. Ya, ada LSM. Ya kita harus pilah-pilah. Yang di kepemudaan itu namanya organisasi kepemudaan. Ya, jadi ada OKP, ada ormas. Ormas ada undang-undangnya, undang-undang ormas. Ya, di OKP ada mengenai organisasi kepemudaan, ada ketentuannya itu anaknya di bawah 30 tahun. Ya. Ya, lalu kemudian ada namanya LSM. LSM itu banyak, mungkin LSM itu yang sangat banyak. Nah, yang di ormas itu di bawah pembinaannya adalah Kementerian Dalam Negeri, ya, dan dicatat semua di Kementerian Dalam Negeri. Jadi orang bisa memperoleh ya bahwa itu menjadi ormas, tercatat semua di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau memang datanya itu adalah data dari Kementerian Dalam Negeri, berarti ini satu pekerjaan yang sangat besar dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk apa? Untuk bisa mendata. Mendata ya bukan cuma nama, alamat, segalanya, tapi terkait soal kegiatannya apa. Kegiatannya tentu ada kegiatan, mungkin ada ormas keagamaan tadi kan. Ada ormas, mungkin ada ormas yang ada kaitan dengan politik, tadi kan nggak disebut ya. Tadi ada Muhammadiyah politik, tapi ormas mengenai pendidikan bukan Muhammadiyah kan gitu ya. Lalu kemudian Persis organisasi keagamaan ya. Lalu kemudian tadi ada FPI organisasi sosial ya, anti kemaksiatan kan gitu ya. Tapi jadi hubungannya dengan agama juga ya. Jadi konteksnya oleh karena itu soal pendataan itu harus cermat juga. Mendata ini untuk apa? Ya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembinaan, ya pembinaan organisasi. Maka harus ada pendataan yang pertama barangkali terkait soal siapa pemimpinnya. Pemimpinnya gimana? Bisakah dia bisa meredam konflik? Ya, atau ada nggak budaya organisasi dalam ormas itu yang baik, yang bisa menciptakan? Makanya ini kalau NU kan, NU Muhammadiyah kan nggak ada perkelahian kan gitu ya. Atau Hidayatullah kan mungkin nggak ada persoalan, tapi mungkin kalau ormas yang ada sekarang misalnya ada, nggak usah saya sebut ya, itu seringkali menjadi potensi konflik di lapangan. Karena apa? Karena sebenarnya ormas ini dia sebenarnya nggak bekerja secara baik melakukan proses ya sosial, proses pembinaan atau bekerja sesuai dengan visi dan misi dari
ormas tersebut hanya untuk jadikan sebagai kendaraan saja. Anda katakan Pak Erlangga, ormas ini kan menjadi syarat sekali unsur politik dan juga motif ekonomi. Apakah dengan pendataan ini kemudian pemerintah bisa menjadikan itu sebuah wadah atau sarana untuk kemudian memastikan apakah ormas ini benar-benar berfungsi melakukan tugas sosialnya dan bukan menjadi suatu tempat untuk melaksanakan motif-motif ekonomi tadi? Bagaimana hal itu bisa dipastikan lewat pemetaan yang sedang dilakukan sekarang? Sebenarnya gampang. Ya, gampang sekali. Kalau pemerintah mau kerja keras, fasilitasi orang yang jago IT, ya. Kalau perlu IT-nya sampai pada menciptakan satu chip pada setiap orang. Posisi di mana saja berada, orang itu terdeteksi. Entah dia lagi tidur, entah dia lagi mau bikin gerakan makar, mau bikin apa, terdeteksi. Sebenarnya yang kayak gitu bisa diciptakan. Bahkan sekarang di Singapura nih, kita bukan berarti orientasi Singapura, tapi misalnya ada orang asing datang ke Singapura, itu terdeteksi, ya terdeteksi posisinya kapan saja, di mana saja dia berada, terdeteksi. Apalagi kemudian ada terdeteksi sih Pak, mungkin karena kan mereka sering demonstrasi gitu kan, sering dengan atribut yang gitu. Itu kan sebenarnya tinggal keseriusan. Kalau saya, kita menyambut baik pendataan dari Kesbangpol itu, memang tugas dia melakukan pembinaan. Tapi dia juga harus berani menyampaikan indikasi atau indikator lah, kira-kira begitu kepada masyarakat, supaya masyarakat juga melek gitu. Oh, organisasi ini mesti diawasi. Oh, organisasi ini baik, saya bisa bergabung. Organisasi ini tidak baik, mungkin ada upaya untuk melakukan menjadi baik. Jadi menurut saya Mendagri harus terbuka juga. Jangan sekedar di data, tetapi membuat ada indikator lah kira-kira. Misalkan ormas ini ukurannya apa, baik tidak baik, atau cenderung selama ini melakukan anarkisme misalkan. Nah kalau itu dibuka kepada masyarakat bisa melek juga, bisa melakukan pengawasan yang saya bilang tadi, partisipasi proaktifnya masyarakat diperlukan. Kalau enggak, ya mereka merasa paling benar terus melakukan anarkisme, premanisme, kemudian keributan di mana-mana. Kalau itu tidak dimulai oleh Kesbangpol, hanya sekedar mendata, saya kira jangan-jangan anarkisme yang sering terjadi itu akan terulang kembali, dan bukan hanya di tempat yang sama, tapi mungkin di tempat-tempat yang lain. Dan mungkin transparansi pengelolaan dana setiap ormas juga ya, itu yang baik kalau bisa diakses oleh dan dana ormas itu kan ada dari Mendagri ada. Nah itu makanya kalau misalkan dianggap tidak memenuhi syarat, maka Mendagri jangan kucurkan dana itu. Itu bagian dari sanksi gitu loh. Nah, pemirsa, nanti di segmen selanjutnya kami masih akan membahas tentang hal ini, dan kami juga membuka line interaktif bagi Anda yang ingin bergabung atau memberikan komentar di nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Kami segera kembali.